Oke, kembali di channel sekitarku bersama saya David. Kali ini saya akan menceritakan kisah atau pengalaman pribadi saya. Jadi saya sedang tidak mewawancarai seseorang, tapi ini akan menceritakan kisah pribadi saya waktu kecil ya ini. Jadi nanti di channel ini akan saya ceritakan kisah menarik ya, dari kecil terus sampai remaja atau sampai ketika saya bekerja sebagai seorang jurnalis. Dan ini saya awali dengan kisah misteri waktu saya kecil, sekitar usia 8 tahun. 8 tahun waktu itu saya masih di bangku sekolah dasar. Dan waktu itu di desa saya di Blitar, salah satu desa di Blitar itu belum teraliri listrik, jadi masih pakai lampu minyak. Jadi masih gelap, tidak seterang sekarang. Jadi untuk menuju ke masjid itu tidak ada penerangan di jalan ya, hanya di rumah-rumah itu pun pakai penerangan minyak. Waktu sekitar tahun 87 atau 88, sekitar tahun itu saya punya adik laki-laki. Waktu itu 5 tahun di bawah saya. 5 tahun di bawah saya, tiap hari ya pergi ke masjid bareng-bareng, karena memang untuk saling menguatkan, karena kondisinya waktu itu tidak seterang sekarang, masih pakai minyak, jadi masih gelap. Jadi kita bersama itu kita jadi berani ya, jadi berani. Waktu itu seperti biasa kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita ngaji ya, di masjid. Sebenarnya masjidnya jaraknya sama rumah itu tidak jauh, sekitar 200 meter dari rumah. Cuma karena kondisi gelap dan di antara masjid dan rumah saya itu ada pohon nangka, pohon sirsat, dan pohon kueni ya, pohon kueni lah. Di situ tuh terkenal angker, wingit lah gitu. Jadi meskipun tiap hari lewat, tapi kita sering ketakutan ketika malam melewati pohon itu. Jadi kita pasti menghindari. Jadi semua pohonnya di sebelah kiri, kita lewatnya jalannya yang kanan. Jadi kita menghindari tidak dekat-dekat dengan pohon itu. Dan itu karena kita sudah tahu bahwa situ pohonnya angker, kita tidak mendekati pohon itu, berusaha menjauh. Ya setelah sholat isya selesai, waktu itu entah karena belum ada penerangan atau apa, setelah sholat isya itu aja sudah terasa gelap, dan menurut saya ngeri ya, menakutkan. Ya, kita janjian sama adik saya, nanti setelah sholat isya langsung pulang aja, takut nanti kalau malam-malam gitu. Ya betul, ketika itu kita pulang, dan sambil pulang jalan itu kita sebenarnya sudah berdoa, membaca doa-doa, membaca Al-Fatihah, dan harapan tidak ketemu atau dihantui itu. Nah, kita pegangan erat jalan, dan memang kita menjauh dari pohon itu. Pohon itu berada di posisi kiri, kita berjalan di posisi kanan dan mendekati pagar paling yang sebelah kanan. Nah, di situ itu sebenarnya ada rumah, ada 2 rumah. Nah, sebelum rumah kami itu ada 2 rumah, dan ada pagar atau istilahnya tugu besar-besar itu. Nah, kita tuh menghindari pohon itu, jadi melipir itu di tepi pagar itu. Waktu itu kita pegangan erat, waktu kondisi gelap itu. Nah, dilalah ketika kita mepet pagar itu dan nyampe di tugu tetangga saya itu. Nah, di situ ternyata ada muncul sesosok makhluk apa ya, waktu itu penggambarannya orang tua, rambutnya panjang ore-ore gitu, diem di dekat gitu, diem aja gitu.
Nah kita terkejut karena posisinya di dekat tugu itu. Kita nengok kanan, nengok di pohon itu dengan harapan tidak melihat hantu di situ. Nah ternyata malah di dekat tugu yang kita pepet lewati itu. Karena kita terkejut, kami berdua langsung teriak, wow, saya sama dia teriak, wow, takut langsung lari dari rumah, lari menuju rumah saking takutnya. Adik saya lari ke pintu belakang, saya ke pintu depan. Jadi mencar. Kita berdua ngetok pintu berdua saking ketakutan, sambil teriak sambil nangis. Nah, kita langsung sama orang tua waktu itu dibukakan pintunya sambil ngos-ngosan, ada apa, ada hantu. Siapa? Bukan. Orang tua saya bilang, iya, dia orangnya diem aja, rambutnya panjang, terurai, melihat kita diem aja tanpa menyapa. Aduh, itu menurut saya pengalaman yang ngeri sedap ya, karena waktu itu belum ada listrik, belum ada penerangan yang jelas, dan itu membuat ketakutan kami. Jadi seharusnya kita pulang sambil pegangan, awalnya kita pegangan, kita jadi mencar menyelamatkan diri. Satunya pintu depan, satunya pintu belakang, dan itu pengalaman luar biasa menurut saya. Dan sampai sekarang ketika itu saya ceritakan di keluarga saya ceritakan, itu pasti ketawa-ketawa sambil mengenang rasa takut itu. Karena kita sekarang sudah sama-sama berkeluarga dan sudah punya anak, kita ceritakan di keluarga tuh mereka ketawa dan ya sambil mengingat kejadian itu. Itu kisah pertama yang saya ceritakan. Nanti berikutnya akan ada kisah-kisah berikutnya. Tetap di channel Sekitarku bersama saya, David. Oke.